Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Elal Ulya. Selamat malam saya ucapkan dari kota Jakarta. Saya sekarang sudah berada di stasiun Gambir dalam keadaan hujan deras. Dan sekarang tuh kurang lebih pukul 10 malam. Saya akan naik kereta api dari Jakarta menuju ke Purwokerto. Naik kereta api Manahan di kelas termewahnya. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Kayak gini suasana di stasiun Gambir kurang lebih pukul 10 malam. Dan ini rame banget teman-teman. Jadi habis ini bakal ada 3 keberangkatan kereta api yang berdekatan, yaitu kereta api Argo Muria menuju ke Semarang Tawang, kereta api Gajayana Tambahan menuju ke Malang, dan kereta api Manahan menuju ke Solo Balapan. Mari kita cetak tiketnya terlebih dahulu yuk. Udah nyetak tiketnya, saatnya kita masuk ke dalam peron aja. Langsung ya. Karena kurang lebih 40 menit lagi kereta api Manahan akan segera diberangkatkan dari stasiun Gambir. Apabila teman-teman naik kereta kelas luxury, priority, panoramik, ataupun compartment suites, teman-teman tuh mendapatkan hak untuk masuk ke lounge. Jadi apabila di stasiun Gambir, lounge-nya itu masuk 1 tingkat, dan di sini ada KAI Lounge. Jadi untuk KAI Luxury Lounge yang di sini itu konsepnya adalah open space, yang berada di sebelah sana itu closed space atau area tertutup kayak gitu teman-teman. Jadi di sana menggunakan AC, di sini enggak. Tetapi untuk malam hari ini yang buka itu hanya yang di sini aja. Tapi karena saya males banget menuju ke lounge karena kayak gitu-gitu aja, langsung aja menuju ke jalur 3 tempat pemberangkatan kereta api Manahan ya. Dan suasana di jalur 3 dan 4 ini rame banget. Jadi untuk rangkaian kereta api Manahan belum tersedia di stasiun Gambir. Nah ini yang berada di jalur 2 adalah kereta api Gajayana Tambahan dari Gambir menuju ke Malang, yang keberangkatannya dengan kereta api Manahan selisihnya cuma 10 menit, dan jalur yang dilewati juga hampir sama dengan kelas eksekutif priority untuk di musim Natal Tahun Baru 2024 ini. Wow, akhirnya sampai di ujung, dan di sini agak sepi untuk di kursi bagian ujung nih teman-teman. Sebetulnya saya terpaksa banget naik kereta api Manahan kelas panoramik. Sebetulnya saya ingin naik yang kelas biasa aja, tetapi saat saya mau pesen, tiketnya habis teman-teman. Dan mau nggak mau, saya tuh harus menuju ke Purwokerto. Ya udahlah, terpaksa yang sisa hanya panoramik. Kereta api Gajayana Tambahan tiketnya juga habis. Akhirnya harus keluar uang 2 kali lipat. Aduh, kita nikmatin aja lah ya. Soalnya kayak rasanya tuh kayak rugi naik panoramik malam hari, kayak mau nonton apa? Karena kan gelap banget, nggak kelihatan apa-apa. Perjalanannya tuh full malam ya. Jadi berangkat dari sini pukul 22.40. Jadwal kedatangan di Purwokerto itu setengah 4. Dan jadwal kedatangan di Solo Balapan, tujuan akhir dari kereta api Manahan, itu sekitar pukul 7 pagian teman-teman. Yang masuk ini adalah kereta api Argo Muria dari stasiun Semarang Tawang. Dan habis ini keretanya akan berangkat kembali menuju ke arah Semarang Tawang lagi sebagai kereta api Argo Muria juga. Jadi Semarang Jakarta tektok nih. Kereta api Argo Sindoro begitu juga teman-teman. Jadi ada keberangkatan malam dari Semarang dan ketibaan di sini tuh dini hari. Penumpang kereta api Argo Muria rame banget, yang turun rame, yang naik juga rame banget. Jadi habis ini kursi-kursi yang berada di dalam itu diputar arahnya untuk menuju ke arah sana kembali, dan lokomotifnya nanti bakal berpindah posisi menuju ke arah sana. Dan urutannya nanti kereta api Argo Muria akan berangkat terlebih dahulu, lanjut kereta api Gajayana Tambahan, dan lanjut kereta api Manahan yang saya naiki.
lokomotif kereta api Argo Muria langsung dilangsir dan berpindah posisi untuk menjadi lokomotif dinas kereta api Argo Muria kembali menuju ke stasiun Semarang Tawang. Nah, ini dia lokomotifnya, teman-teman. Di jalur 1 tuh ada kereta api Argo Parahyangan dari Gambir menuju ke Bandung, belum bisa diberangkatkan ya. Jadi harus nunggu lokomotif dari kereta api Argo Muria ini selesai langsir terlebih dahulu. Karena nanti kan jalur dari kereta api Argo Parahyangan dari rel sebelah kiri nanti akan menyeberang menuju rel sebelah kanan, lanjut menuju ke Bandung. Dan untuk rel yang sebelah kanan ini masih digunakan untuk langsiran lokomotif dinas kereta api Argo Muria. Oke, saya udah jalan menuju ke ujung salah satunya dari peron di stasiun Gambir ini. Dan saya masih menunggu untuk kedatangan dari rangkaian kereta api Manahan dari stasiun Jakarta Kota. Jadi kereta api Manahan dulu tuh sebelum grafik perjalanan kereta api terbaru tahun 2023 ini, itu namanya kereta api Argo Lawu Tambahan atau kereta api Argo Dwi Pangga Tambahan. Dengan memiliki relasi dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Gambir via Yogyakarta Purwokerto PP. Akhirnya, pada grafik perjalanan kereta api terbaru ini langsung mendapatkan nama baru, yaitu namanya kereta api Manahan. Dan ada keberangkatan pagi, ada keberangkatan malam. Tetapi statusnya fakultatif, teman-teman. Keberangkatan paginya itu ada dari Solo dan ada dari Jakarta. Keberangkatan malamnya kayak gitu juga. Ada yang dari Solo dan ada yang dari Jakarta. Dan bahkan untuk liburan Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024 ini itu membawa kelas mewah, yaitu kelas panoramik dengan harga tiket 950.000 baik jarak jauh maupun jarak dekat. Soalnya untuk menuju ke Purwokerto itu 950.000 juga, teman-teman. Ini dia yang bikin spesial dari kereta api Gajayana Tambahan. Jadi kereta api Gajayana Tambahan ini muncul saat libur-libur panjang seperti libur Lebaran Idul Fitri ataupun libur seperti ini, Natal dan Tahun Baru. Di sini dia menggunakan kelas eksekutif sampai membawa 9 eksekutif, teman-teman, ditambah dengan kelas mewah priority di bagian belakang. Jadi keberangkatan dari Gambir bisa dibilang tuh hampir tengah malam dan jadwal kedatangan di tujuan akhir Malang setelah menempuh sekitar 900 km itu siang hari hampir sore hari kayak gitu. Jadi dia datang kereta api Gajayana reguler itu persiapan berangkat dari Malang. Wow. Tapi untuk pangsa pasar dari Jakarta menuju ke arah Purwokerto Jogja bisa dilihat nih. 2 kereta api berdempetan jadwal keberangkatannya dan untuk pemberhentiannya juga hampir sama, Gajayana Tambahan sama Manahan. Dua-duanya kelas eksekutif ditambah dengan kereta mewah juga, tiketnya ludes full. Emang nggak masuk akal sih untuk jalur itu. Sekitar pukul 22:25, jadi ini persiapan kereta api Argo Muria akan segera diberangkatkan dari stasiun Gambir menuju ke tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Jadi kereta api Argo Muria, kereta api Gajayana Tambahan, dan kereta api Manahan itu jalurnya itu sama sampai Cirebon.
Tetapi nanti kereta api Argo Muria akan berbelok ke kiri menuju ke Semarang, dan kereta api Gajayana Tambahan dan Manahan yang saya naiki akan berbelok ke kanan menuju ke Purwokerto. Ini rangkaian kereta api Manahan sudah masuk di jalur 3 di stasiun Gambir. Saya kira panoramiknya itu di belakang, ternyata di paling depan apabila dari arah Jakarta. Jadi tepat di belakang lokomotif. Jadi perjalanan malam entah nonton apa, keberisikan puong. Ya udahlah, nikmatin aja. Terpaksa banget nih. Menuju ke Purwokerto, kehabisan tiket, mau nggak mau harus berangkat ke Purwokerto. Dapatnya kereta api Manahan kelas panoramik. Yaudah, let's go. 22.30 kereta api Argo Muria berangkat, 22.40 kereta api Gajayana Tambahan berangkat, 22.50 kereta api Manahan berangkat. Jaraknya 10 menit. Kelasnya memang kelas tinggi semua apabila keberangkatan dari Gambir. Setelah rangkaian kereta api Manahan tersedia di stasiun Gambir, ini langsung diserbu penumpang ya. Untuk kereta api Argo Muria pada malam ini, apabila dilihat dari luar itu masih banyak kursi yang kosong. Kelihatannya tiketnya nggak habis deh. Nah, udah ada semboyan 35 tuh. Jadi kereta api Argo Muria berangkat dari stasiun Gambir. Kita menuju ke paling depan. Ternyata panoramiknya terletak di paling depan, di belakang lokomotif. Lokomotifnya puong lagi. Wadaw. Ya udahlah. Eksekutif dari rangkaian kereta api Manahan ini menggunakan eksekutif mild steel. Tetapi kalau nggak salah, yang keberangkatan pagi dari Jakarta dan keberangkatan malam dari Solo itu kalau nggak salah itu pakai stainless steel teman-teman. Jadi selang-seling ya, nggak semuanya itu transetnya sama. Dan ternyata yang naik panoramik tuh rame banget dari sini. Nah ini dia rangkaian kereta panoramik dari kereta api Manahan. Nah, apabila kita lihat dari luar, itu di sini tuh kacanya gede banget, macam akuarium. Tetapi sayangnya itu perjalanannya tuh malam hari dan langsung tepat di belakang lokomotif. Ini epic sih. Malam hari ngapain naik panoramik ya? Itu pertanyaan saya. Dan mungkin juga untuk penumpang kereta api panoramik, ini macam saya juga. Ya udahlah, daripada nggak berangkat, mau nggak mau hajar terus. Dan di sini untuk rangkaian panoramiknya, itu trainmarknya F, jadi bisa sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. Di sini berat maksimalnya 43 ton dan menggunakan jenis bogi K10. Nah ini dia lokomotif dinas kereta api Manahan pada malam hari ini, CC 206-1506. Atau CC 206-106. Dan di sini tuh ada livery tematik Natal dan Tahun Baru ya. Kita langsung naik aja. Karena di luar gerah. Kelas panoramik ya Mbak ya? Oh iya. Ya. Iya, Oke, masih. Iya, selamat malam. Oke. Dan tasnya tuh harus ditaruh sini. Jadi macam ada bagasi khusus untuk barang-barang. Karena untuk di dalam kabin penumpangnya itu tidak ada tempat untuk menaruh bagasi ya. Saya sekarang sudah berada di dalam kereta panoramik dari kereta api Manahan, dan konfigurasi seatnya tuh seperti ini, dua-dua. Dan di sini tuh ada kaca lebar di sebelah samping dan ada kaca di bagian atasnya. Ini apabila perjalanan pagi hari atau siang hari itu cocok banget. Dan karena ini perjalanan malam hari, di sini langsung disediakan selimut dan kita juga langsung mendapatkan air mineral kecil kayak gini. Legroomnya lumayan lega. Dan saya kan pesen di seat nomor 8D. Ternyata untuk A itu window, B itu lorong aisle, C itu window, D itu aisle. Agak aneh ya. Ya udahlah. Dapat aisle untuk perjalanan malam hari ini. Dan mari kita lihat nih macam mana nih perjalanan malam naik kereta panoramik for the first time.
naik kereta mewah tapi rasanya kurang nyaman. Mungkin ini pengalaman pertama kali yang saya rasakan. Di saat memang harus pergi ke Purwokerto dan yang tersisa hanya tiket kereta api Manahan kelas panoramik sebesar Rp950.000. Akhirnya mau nggak mau dengan membulatkan tekad, saya klik untuk memesan tiketnya secara dadakan. Awalnya sih oke lah naik kereta panoramik malam hari untuk dijadikan pengalaman. Dan ternyata tempat duduk saya tidak sesuai dengan denah saat pemesanan tiket. Di pemesanan tiket, kursi nomor D terletak pada window seat, tetapi kenyataan di keretanya kursi nomor D tertulis dengan jelas merupakan aisle seat atau kursi di bagian lorong. Wadidaw, awalnya saya batin, waduh 950.000 kayak gini nih ya. Alhamdulillah sudah ada tanggapan dari pihak PT KAI dan pihak terkait untuk masalah ini, dan kabarnya sih sudah diperbaiki ya untuk masalah ini. Semoga masalah kayak gini nggak terjadi lagi di perkeretaapian Indonesia. Masa denah di pemesanan tiket dengan realita di lapangan itu bisa sampai berbeda seperti ini ya. Jadi akhirnya kayak merasa wow, udah harga tiketnya mahal, rugi dong. Tetapi alhamdulillah pihak PT KAI gercep juga nih untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Sekarang di bagian ujung udah dikasih TV yang gede banget sama macam panel-panel kayak gitu. Untuk karaokean bisa. Dulu kan waktu awal-awal peluncuran kereta panoramik kurang lebih 1 tahun yang lalu, pas Natal tahun baru 2023, itu mentok sampai tembok ya. Tetapi untuk ini udah dimodifikasi dan saya mendapatkan kesempatan untuk mencoba K10108 di Indo BD atau Bandung. Jadi ini merupakan generasi terbaru ya. Dan ini untuk lagunya itu lagu lawas, agak kenceng di playnya. Ya udahlah, kita nikmatin aja lah ya. Spesialnya di sini itu menggunakan pintu otomatis, jadi kita pencet dan di sini tuh mengorbankan satu pintu di bagian sini dan dibuat toilet sekeren ini. Jadi menggunakan sliding door kayak gini ya, agak muter kayak gitu, terus kita kunci. Oke. Dan fasilitas di sini tuh ada cermin, terus ada wastafel yang otomatis, terus ada sabun, ada hand dryer, terus ada tisu. Di sini ada kloset duduknya, ada urinoirnya, dan ada jet flushnya kayak gini teman-teman. Dan ini areanya luas banget. Nah, ada tempat sampahnya juga nih. Ini yang salah satu fitur keren nih untuk di kereta panoramik ini. Tepat pada pukul 22:50, ini kereta api Manahan diberangkatkan dari stasiun Gambir. Jadi perjalanan dari stasiun Gambir menuju ke Purwokerto itu kurang lebih sekitar 4,5 jam. Dan keberangkatan dari sini itu sekitar pukul 11 malam, dan jadwal kedatangan di stasiun Purwokerto itu kurang lebih sekitar 3:30 pagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanan lancar. Beruntung banget ini untuk di seat nomor 6, 6A, 6B, 6C, 6D itu kosong teman-teman. Jadi untuk pemberhentian kereta api Manahan ini cukup sedikit ya. Dari Gambir itu langsung menuju ke Cirebon, langsung Purwokerto, dan kalau nggak salah tuh ada Kroya, entah kalau nggak salah langsung Kutoarjo juga, Kutoarjo, Jogja, Klaten, dan terakhir merupakan tujuan akhirnya itu di stasiun Solo Balapan. Dan tadi setelah pemeriksaan oleh kondektur, saya minta izin kepada kondekturnya untuk pindah di seat nomor 6A, diperbolehkan. Tapi apabila ada penumpang yang naik ya saya harus pindah lagi. Karena untuk penomorannya sendiri kalau menurut saya cukup aneh ya. A itu window tetapi D itu tidak window. Biasanya itu D itu window, tetapi di pemesanan tiket D itu terletak di window. Ya kalau memang nyatanya seperti ini, itu di pemesanan tiket tuh ya harusnya tuh disamakan kayak gitu ya. Entah saya kurang teliti atau gimana ya, kayak gitulah. Saya kaget banget waktu masuk lah. Ternyata untuk seat nomor D itu nggak window seat. Jadi apabila teman-teman naik kereta panoramik, lebih aman milih seat A aja lah yang udah pasti window. Kayak gini nih kursinya. Jadi kursinya itu berwarna merah kayak gini. Di depan kita juga langsung mendapatkan kantung untuk menaruh barang atau botol. Terus ada kresek, ada footrest, tetapi stop kontaknya tuh terletak di bawah. Ini ribet banget kalau menurut saya. Di bagian sini juga ada meja lipat. Di bagian atas juga ada lampu baca
kaca ditambah dengan tombol untuk menaikkan maupun menurunkan tirainya. Untuk yang kaca bagian atas itu harus menggunakan remote dari kru ya teman-teman. Ini yang bikin berisik tuh AC-nya teman-teman. Kedengeran nggak sih? Kenceng banget suaranya, ngalah-ngalahin kereta stainless steel. Jadi untuk perjalanan malam, kalau menurut saya naik kereta panoramik ini itu sungguh ide yang kurang tepat kalau menurut saya pribadi ya. Aduh. Nah, ini kereta api Manahan berjalan langsung di stasiun Jatinegara nih. Tetapi apabila kita naik panoramik kayak gini, saat berjalan langsung di suatu stasiun, kelihatan jelas banget karena ini kan kacanya lebar banget nih. Wah, langsung digeber nih lokomotifnya nih sama masinisnya ya. Karena kita akan segera melewati jalur double track nih. Deru lokomotifnya syahdu banget nih. Ini paling cocok naik kereta panoramik tuh naik kereta api Argo Parahyangan atau kereta api Argo Wilis yang keberangkatan pagi lewat jalur gunung-gunung persawahan kayak gitu. Damai. Ini kita langsung mendapatkan servis dari kereta panoramik. Jadi ada snack, terus kita juga langsung mendapatkan 1 kali makan berat, ditambah kita juga langsung mendapatkan air mineral yang sudah tersedia di kursi, dan ada kopi atau teh secara free flow. Jadi kita bisa request menuju ke pramugara atau pramugari yang bertugas khusus di kereta panoramik ini di minibar. Dan ini nasinya cuma tersedia 1 pilihan, nasi sapi lada hitam. Langsung dibagikan semuanya sama snacknya, dan kita nggak bisa milih ya. Penasaran nih untuk isi snacknya ini isinya apa nih? Snacknya isinya udah ini aja, 1 buah roti. Ini kalau snacknya isinya ini aja sebenarnya nggak perlu sih pakai wadah-wadah kayak gini ya. Langsung aja kasih rotinya aja. Ya udahlah, kita makan aja. Di sini menunya nasi sapi lada hitam. Ini apabila di kereta makan harganya sekitar 38 sampai 40 ribuan ya. Kereta Manahan yang saya naiki ini baru lepas dari Bekasi dan berisik banget lokomotifnya. Saya tuh sebenarnya seneng ya untuk naik kereta tepat di belakang lokomotif seperti itu. Tetapi ini naik kereta mahal terus terlalu masuk untuk suara semboyan 35, ditambah ini berisik dari AC-nya, bikin kurang nyaman kalau menurut saya pribadi. Jadi kayak gak worth it dengan harganya kayak gitu loh. Harganya kan hampir 1 juta nih, entah cuma sampai Cirebon ataupun Purwokerto, itu harganya sama 950.000. Ya, tapi kayak gini, berjalan langsung di suatu wesel, teman-teman bisa menilai juga nih kayak gimana. Ini sekitar pukul berapa nih? 23:55 atau kurang lebih pukul 12 malam. Setelah mempersilahkan penumpang untuk menikmati snack dan makanan, ini di dalam kereta panoramik kereta api Manahan langsung di set menjadi mode malam. Dan apabila di set menjadi mode malam, ini nyaman banget nih untuk tidur. Jadi terasa agak gelap kayak gini teman-teman. Lampu yang dinyalakan lampu bagian tengah yang bagian sini. Nah. Dan saatnya kita menikmati perjalanan untuk istirahat, karena ini udah tengah malam dan kurang lebih sekitar 3,5 jaman lagi ya. Ini baru berjalan langsung di stasiun Cikampek. Kita tidur kurang lebih sekitar 1-2 jam terlebih dahulu, baru kita ulas secara full untuk kereta panoramik ini dan kereta Manahan. Kemungkinan besar nanti pengen ke kereta makan sih ya. Sekitar pukul 1:30 pagi. Ini persiapan kereta api Manahan tiba di stasiun Cirebon, dan ternyata
di dalam kereta panoramik ini di play lagu teman-teman dari tadi sepanjang perjalanan. Makanya di sini sampai penumpang yang duduk di depan TV terus di depan panel-panel kayak gitu itu pindah ke samping. Kelihatannya lebih berisik sih apabila duduk di seat nomor 10 ya. Jadi untuk di dalam keretanya ini tersedia 38 kursi dengan konfigurasi kursinya itu adalah 22 dan kursinya sebetulnya macam kursi di kereta kelas eksekutif, cuma beda warna kursinya aja, warna merah. Oke, ini kereta api Manahan persiapan masuk di stasiun Cirebon. Oke, sekitar pukul 01:30 kita udah tiba di pemberhentian pertama, yaitu di stasiun Cirebon. Ini kita masuk di jalur 4, entah kenapa ya, padahal bisa masuk di jalur 3 sini. Dan ini kita juga bertemu dengan kereta api Harina dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Bandung. Jadi untuk kereta api Harina ini kelasnya eksekutif ekonomi dan merupakan kereta pemain jalur utara dari Surabaya Pasar Turi, Lamongan, Bojonegoro, Semarang, Tawang. Nanti di stasiun Cikampek akan berpindah posisi lokomotif menuju ke arah Bandung. Ini kereta api Harina itu menggunakan rangkaian stainless steel seperti ini ya. Terjadi pergantian masinis nih untuk kereta api Manahan. Jadi masinisnya ini nanti akan berdinas secara full bisa jadi. Kalau enggak dari Cirebon, nanti di Purwokerto ganti lagi teman-teman. Dan di sini juga terjadi proses pengisian air untuk di rangkaian kereta api Manahan. Jadi di bagian sini itu ada minibar kayak gini, tempat pramugara atau pramugari khusus yang bertugas di kereta panoramik bekerja. Jadi di sini macam ada kayak kopi atau teh secara free flow, kita bisa request, dan kelihatannya kita juga bisa request untuk minta air mineral lagi. Di sana ada tumpukan-tumpukan snack teman-teman, dan di sini kelihatannya ada pemanas airnya, kayak ada coffee maker kayak gitu juga ya, ada hydro coco. Dan apabila kita lihat dari luar, ini suasana penumpang di dalam tuh kelihatan jelas teman-teman. Dan ada beberapa kursi yang kosong untuk kereta api Manahan kelas panoramik ini, tetapi tiketnya tuh sisa 6 kalau nggak salah. Dan ini tadi juga ada beberapa yang turun kelihatannya di stasiun Cirebon. Asli pengalaman yang unik sih, bisa naik kereta panoramik, kereta api Manahan, naik kereta panoramik malam hari, terus ternyata nggak bisa tidur. Wah, bingung banget harus ngapain. Untuk tingkat kedinginan, kalau menurut saya itu agak dingin sedikit teman-teman. Dan untuk dari segi guncangan, dari Jakarta sampai ke Cirebon ini berguncang banget, gemblodak banget. Ditambah lagi dengan suara lagu yang cukup mengganggu kalau menurut saya pribadi. Terus ada suara dengung asing, ditambah kayak ada bagian-bagian yang bergetar dari dalam keretanya, kayak gitu. Terutama saat berjalan langsung di suatu stasiun, itu asli kayak gerutuk-gerutuk, udah ditambah dengan suara dari boginya yang cukup gemblodak kalau menurut saya pribadi, dan ditambah dengan suara-suara yang lain jadi satu. Aduh, ini sebetulnya nggak ada bedanya sih sebetulnya dengan naik kereta eksekutif biasa. Toh kursinya juga sama, cuma beda kita dapat makanan sama dapat layanan pramugari khusus kayak gitu. Ini apabila dibanding dengan priority atau imperial, kan menurut saya lebih prefer priority atau imperial sekalian, karena dengan harga tiket yang sama kita juga bisa naik kereta api Gajayana kelas priority yang tambahan kayak gitu. Aduh. Oh, ini kereta api Harina akan segera diberangkatkan dari stasiun Cirebon lagi. Jadi kalau menurut saya lebih prefer priority atau imperial sih. Karena kenapa? Untuk di priority atau imperial itu lebih kedap dan lebih nyaman kalau menurut saya pribadi dibanding dengan panoramik ini. Dan kalau naik panoramik ini sendiri,
itu bagaikan kita naik kereta kelas eksekutif tetapi cuma mendapatkan kaca yang lebih lebar, ditambah kita cuma mendapatkan taman makanan aja kayak gitu. Kereta api Manahan yang saya naiki sudah lepas dari stasiun Cirebon dan ini sudah berbelok ke kanan dari stasiun Cirebon Perujakan untuk menuju ke arah Purwokerto. Tadi lepas dari stasiun Cirebon saya langsung menuju ke kereta makan dan ternyata cukup jauh, terletak di antara eksekutif 5 dan eksekutif 6. Di sini saya beli minuman hangat-hangat yaitu jahe geprek serai lemon. Wah, udah kangen banget saya dengan jahe geprek serai lemon. Dan di sini suasana kereta makannya cukup sepi teman-teman. Cuma ada saya sendiri untuk penumpang lainnya, kru yang lagi beristirahat. Dan di sini menggunakan M1082. Dan ada musolanya juga sih untuk di dalam kereta makan di kereta api Manahan ini. Udahlah, kita nikmati sebentar untuk nikmati minuman hangat. Habis itu kita kembali menuju ke kereta kelas panoramik. Sayang, udah beli hampir 1 juta, masa nggak duduk di sana? Saatnya kita balik menuju ke kereta kelas panoramik. Sekaligus kita lihat suasana di kereta kelas eksekutif kereta api Manahan ya. Di sini ada eksekutif menggunakan pintu otomatis. Tinggal pencet aja bakal terbuka sendiri. Di sini nggak bisa mode malam ya. Eksekutif 5. Terus di sini menggunakan pintu biasa. Jadi jangan lupa kita untuk menutupnya kembali. Nah, ini bisa mode malam nih. Ramai banget penumpangnya, penuh. Karena tengah malam pada tidur semua. Kita ke depan lagi. Eksekutif 3, kayak gini suasananya. Oh, agak dingin sini. Sampai ngembun pintunya. Kita tutup lagi. Lanjut ke eksekutif 2. Kita tutup pintunya. Agak gelap ya sini. Bagian tengah lampunya nyala. Eksekutif K1099. Nggak susah. Kita masuk eksekutif 1. Pintu otomatis juga nih. Kita masuk. Oke, sampailah di kereta panoramik. Kita masuk. Duduk lagi. Kereta api Manahan yang saya naiki berjalan kurang lebih sekitar 95 sampai 100 km per jam. Jadi di sini kita cuma mentok 100 km per jam ya, karena untuk trainmark di kereta kelas eksekutifnya itu E, walaupun di kereta panoramik ini F. Karena ada trainmark yang lebih rendah, akhirnya kita ngikutin yang rendah nih. Ya mentok cuma 100 km per jaman aja. Sebetulnya untuk suasananya, apabila kita nikmati untuk perjalanan malam, ini tuh nyaman banget. Jadi mode malamnya ini elegan banget. Yang nyala cuma lampu bagian sini ditambah dengan lampu bagian bawah. Sayangnya tuh agak berisik dengan suara AC ditambah kayak suara tet. Nah, kedengar nggak sih teman-teman? Nah itu suara apa? Kalau menurut saya tuh cukup pengganggu kayak gitu. Ditambah agak
Gemblodak tadi untuk di jalur dari Jakarta menuju ke Cirebon, tetapi ini lepas Cirebon menuju ke arah Purwokerto agak anteng. Baru bangun tidur dan sekarang pukul 03.23. Jadi ini persiapan kereta api Manahan tiba di stasiun Purwokerto sekaligus tujuan saya. Habis ini kita turun ya. Ini udah ngembun banget. Jadi agak dingin nih untuk di dalam dibanding di luar ya. Jangan lupa untuk ngambil barang bagasinya, koper atau tas. Jadi bakal dikasih tag kayak gitu, nggak bakal tertukar. Oke, ini pukul 03.27, kita udah tiba di stasiun Purwokerto awal 4 menit. Mari kita turun ya. Ini masih ngantri teman-teman. Ada beberapa penumpang kereta panoramik yang turun di Purwokerto juga. Oke, alhamdulillah udah tiba di Purwokerto. Saatnya kita turun. Oke. Masih alhamdulillah udah tiba di Purwokerto. Udah lama banget nggak kesini nih. Dan kereta api Manahan habis ini akan segera berangkat kembali ya menuju ke tujuan akhirnya, yaitu ke stasiun Solo Balapan. Dan ini kita disambut dengan lagu nada kedatangan, yaitu Di Tepinya Sungai Serayu. Ini ada beberapa penumpang juga dari kereta api Manahan yang turun di stasiun Purwokerto, tapi nggak terlalu banyak ya. Oke. Aduh, finally kereta api Manahan tiba di stasiun Purwokerto awal, dan di sini juga terjadi proses pengisian air ditambah dengan proses pergantian masinis juga tadi. Nah, kayak gini nih suasana di stasiun Purwokerto. Dan ini kereta api Manahan masuk di jalur 3 di stasiun Purwokerto. Habis ini akan segera diberangkatkan kembali menuju ke arah sana, menuju ke arah stasiun Solo Balapan. Jadi habis ini kereta api Manahan akan berhenti di stasiun Kroya, Kutoarjo, Yogyakarta, Klaten, dan tujuan akhirnya yaitu di stasiun Solo Balapan. Dan nanti pagi akan kembali lagi menuju ke Jakarta Gambir sebagai kereta api Manahan lagi. Keberangkatan agak siangan sedikit teman-teman. Jadi hampir mepet-mepet dengan kereta api Mataram yang memiliki relasi dari stasiun Solo Balapan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Bentuk tagnya tuh seperti ini nih. Jadi ada nama, ada nomor kursi, ada rute perjalanan, terus ada tanggalnya. Terus di baliknya ada kayak gini teman-teman. Ada tulisan panoramik. Lumayan lah ya untuk tag tasnya nih sebagai penanda. Alhamdulillah ini sudah tiba di tujuan saya, yaitu di stasiun Purwokerto. Jadi apabila teman-teman tanya, Mas, worth it nggak naik kereta panoramik? Sebenarnya worth it apabila kita melakukan perjalanan pagi atau siang hari. Tetapi untuk perjalanan malam hari, kalau menurut saya jangan deh. Mending naik eksekutif biasa aja. Tetapi apabila teman-teman tetap
kekeh pengen naik kereta kelas mewah, kalau menurut saya lebih mending pilih Priority atau Imperial sekalian. Jadi kalau naik panoramik mending naik kereta api Manahan yang keberangkatan pagi entah dari Jakarta maupun Solo selama libur Natal Tahun Baru kali ini. Karena kenapa? Kalau malam hari itu kalau menurut saya ya kebanyakan orang-orang langsung tidur, dibagikan makanan juga rasanya nggak dimakan, kebanyakan saya lihat tadi. Jadi makanannya kayak ditaruh di tempat lain, dibiarin, ditinggal tidur karena keberangkatannya terlalu malam dan bisa dibilang tuh hampir tengah malam ya. Oke, itu tadi merupakan perjalanan saya. Terpaksa banget naik kereta Manahan kelas panoramik, tapi nggak apa-apa lah, menjadi pengalaman juga. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.